Tegas, Mahfud MD bongkar fakta Jokowi kalau setuju Rocky Gerung bisa ditangkap, tinggal menunggu waktu. Rocky siap dikandangin. Dia dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, Egy Sujana juga dihukum. Masa negara diam aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait dengan pernyataan Rocky Gerung atas Presiden Jokowi. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal sikap pemerintah terkait dengan pernyataan Rocky tersebut. Mahfud pun menegaskan pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan, jadi itu bisa diperkarakan karena masuk dalam penghinaan. Terkait penghinaan, Mahfud MD memberikan contoh pada pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan Zainal Ma'arif pada 2007 silam. Ex-wakil ketua DPR itu dilaporkan karena pernyataan yang menyebut SBY pernah menikah sebelum masuk Akmil. Tapi Presiden Jokowi belum mengadu. Lebih lanjut, meski merupakan delik aduan, ia berpendapat kasus itu bisa saja berkembang dan diproses lebih lanjut karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky itu bisa diadukan, terutama oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga bisa bersikap seperti yang dilakukan SBY dengan memperkarakan orang yang memfitnahnya. Maka dari itu, Rocky Gerung tinggal menunggu waktu saja, entah besok atau lusa, Presiden akan mengadukan Rocky Gerung. Jika melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membagi delik aduan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan relatif dan absolut. Pertama, delik aduan relatif. Yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 367 KUHP. Dalam konteks delik aduan relatif, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif dapat dibelah. Kedua, delik aduan absolut. Yang dimaksud delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan bahwa semua pihak yang terlibat, baik melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut. Berbeda dari penjelasan delik relatif, delik absolut tidak dapat dibelah. Jadi Rocky Gerung sudah sah dan bisa menjadi tersangka jika diadukan. Sebelumnya, kelompok relawan Jokowi melaporkan dugaan penghinaan Rocky Gerung lewat pernyataan bajingan tolol ke Bareskrim Polri Senin 31 Juli. Laporan itu ditolak dan hanya dianggap sebagai aduan. Ada pula kelompok relawan lain yang melaporkan Rocky Gerung serta Refli Harun terkait hal sama ke Polda Metro Jaya di hari yang sama. Laporan itu diterima dan langsung diproses hari itu juga dengan memeriksa pelapor serta dua saksi. Laporan terdaftar dengan nomor LP-B-4-5-9-7-2023-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 31 Juli 2023. Rocky Refli dilaporkan karena dugaan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp450.000. Jadi siap-siap saja, tinggal menunggu waktu Rocky mendekam dalam penjara. Bagaimana menurut Anda? Mampus, Surya Paloh CS mulai ragu usung Anies Baswedan, gelagat Nasdem tinggalkan koalisi perubahan kelihatan kentara banget. Jadi, melihat karakter
Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Terima kasih atas 5 tahunnya yang menghibur, yang membuat kita ketawa dan menjadi produktif dengan bikin gambar-gambar lucu. Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Saya ingin membahas terkait dengan Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh 2 bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Pengamat politik Boni Hargen mengaku Partai Nasdem mulai menunjukkan keraguan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan kata Boni, saat ini gelagat partai besutan Surya Paloh itu untuk meninggalkan koalisi perubahan terlihat sangat kentara. Dengan adanya keraguan tersebut, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden usungan koalisi perubahan juga terancam gagal maju pada Pilpres mendatang lantaran tidak lolos presidensial threshold atau ambang batas pengusungan capres di Undang-Undang Pemilu jika Nasdem benar-benar meninggalkan koalisi perubahan. Boni mengatakan Anies Baswedan hanya bisa maju Pilpres saat Nasdem keluar dari koalisi perubahan jika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merapat ke koalisi perubahan. Namun agak mustahil PKB merapat sebab partai politik tersebut telah mendeklarasikan ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Di sisi lain, PKB juga saat ini sedang digoda PDIP. Bukan hanya itu, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini telah didukung Demokrat, Nasdem dan PKS lewat koalisi perubahan dinilai bakal gagal ikut kontestasi politik mendatang. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yaitu Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi tak lepas dari endorse atau dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dan Prabowo. Bahkan, Partai Nasdem mulai lemas dan tidak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga, tak bisa menang dari Prabowo apalagi Ganjar. Mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang, gak apa-apa, upayakan saja supaya gak jadi urutan keempat. Dari kalimat yang dia ucapkan, sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Biasanya, kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi nomor 1, tapi dia cuma bilang, tidak masalah, asalkan jangan sampai jatuh ke urutan keempat. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu tidak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden, artinya wajib menang Pilpres. Ini kayak orang yang gak ada semangat juang. Ini adalah kalimat untuk menghibur diri sendiri. Saran saya sih, mendingan mundur saja deh, ketimbang habisin tenaga dan waktu dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Dari kalimat yang dia ucapkan, aura optimis itu mulai redup, mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis, artinya udah setengah kalah.
Inilah karma yang sesungguhnya. Udah tahu Anies antitesis Jokowi, suka melawan dan kadang sengaja berseberangan dengan Jokowi, Nasdem malah nekat mengusung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan lagi. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?